waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Gong sudah dibunyikan, kita harus berirama dan senada dengan kebijakan ATR BPN sekarang. Untuk kali ini kami menggunakan larutan asam sitrat. Setelah kita melakukan pembersihan, kita mensterilkan kembali. Itu menggunakan larutan Aquades. Selamat pagi dari Jalan Limbawolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara, Rahmat, meluncing penerapan peralihan hak elektronik serentak di 17 kantor pertanahan Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Provinsi Sulawesi Selatan lakukan konservasi terhadap puluhan meriam kuno di kawasan Benteng Wolio. Di akhir berita kita ikuti cuplikan lomba pidato RRI Bau-Bau oleh peserta pre-juara pertama yakni Akila Nursyalza dari MTSN 1 Bau-Bau. Inilah Warta Kepton selengkapnya Kamis 11 September 2025 bersama saya Woode Alia Musdalifah Khair, juara 1 lomba baca berita RRI Bau-Bau. Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara, Rahmat, meluncing penerapan peralihan hak elektronik serentak di 17 kantor pertanahan Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen dalam mendukung transformasi digital pertanahan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Gong sudah dibunyikan, kita harus berirama dan senada dengan kebijakan ATR BPN sekarang. Kantor Wilayah Kanwil Badan Pertanahan Nasional BPN Sulawesi Tenggara meluncurkan implementasi peralihan hak elektronik serentak di 17 kantor pertanahan Kabupaten Kota se-Sultra pada Rabu 10 September 2025. Acara yang dipusatkan di Kanwil BPN Sultra ini diikuti secara daring oleh seluruh kantor pertanahan sebagai wujud komitmen dalam mendukung kebijakan transformasi digital pertanahan. Keunggulan peralihan hak elektronik ini lebih menyederhanakan proses, efisien, tepat, dan lebih mudah. Menurut data Kementerian ATR BPN, Sultra menjadi provinsi ke-20 di Indonesia yang menerapkan layanan peralihan hak berbasis elektronik. Kepala Kanwil BPN Sultra, Rahmat, mengatakan penerapan layanan ini juga sejalan dengan arah reformasi birokrasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis digital. Gong sudah dibunyikan, kita harus berirama dan senada dengan kebijakan ATR BPN sekarang. Bahkan bukan ATR BPN, tetapi roadmap reformasi birokrasi mengarahkan kita untuk menuju transformasi digital. Kepala Kanwil BPN Sultra ini juga menekankan pentingnya sinergi antara BPN dengan para notaris dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPAT agar implementasi ini berjalan sukses. Terpisah, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kota Bau-Bau, Sultra Wirawan, memastikan bahwa kantor pertanahan Bau-Bau telah siap untuk menerapkan layanan peralihan hak elektronik. Menurutnya, kesiapan tersebut didukung oleh sumber daya manusia dan sistem pelayanan yang telah berbasis elektronik. Sudah siap, dari sejak lama sebenarnya Kantah Bau sudah siap. Dari sistem pelayanan kita yang semua sudah elektronik, memang sudah menggambarkan sudah bisa. Karena mulai dari pengecekan elektronik, hak tanggungan elektronik, kan sudah hampir sama sebenarnya, berkesinambungan saja. Seperti itu, tinggal dilanjutkan dengan peralihan elektronik tadi. Sementara itu, Pengurus Pusat IPAT Bidang Hubungan Antar Daerah Kalimantan Sulawesi, Laode Muhammad Kurniawan Utomo, menyambut baik layanan ini. Ia menilai digitalisasi dapat memangkas waktu kerja secara signifikan. Jadi memang bisa setidaknya 50% memotong waktu yang seharusnya yang biasanya terjadi. Intinya sih kalau kami ini memang kalau di Ikatan PPAT atau di PPAT Kota Bau-Bau atau mungkin bahkan seluruh Indonesia pun pasti kita pengen yang ada namanya itu lebih ke cepat dalam prosesnya. Menurut Kurniawan, layanan ini akan menghilangkan antrean berkas yang biasa terjadi di kantor pertanahan. Pihak kantor pertanahan kini hanya akan memverifikasi berkas yang telah didaftarkan secara mandiri oleh PPAT.
Kurniawan menyebutkan bahwa pihaknya akan segera mempelajari dan beradaptasi dengan sistem baru ini untuk memastikan kelancaran proses implementasi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Provinsi Sulawesi Selatan lakukan konservasi terhadap puluhan meriam kuno di kawasan Benteng Wolio. Hairul Mulku melaporkan. Untuk kali ini kami menggunakan larutan asam sitrat. Setelah kita melakukan pembersihan, kita mensterilkan kembali. Itu menggunakan larutan Aquades. Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 19 Sulawesi Selatan melakukan konservasi koleksi meriam di kawasan Benteng Keraton Wolio, Kota Bau-Bau. Kegiatan yang pertama kali dilakukan ini difokuskan pada 10 meriam di beberapa titik, yakni Lawana Lanto, Bastion Gama, Bastion Litau, dan Lawana Rakia. Konservator BPK Wilayah 19 Indah Aslinda menjelaskan, konservasi dilakukan untuk mencegah kerusakan akibat korosi maupun pelapukan biotis yang ditemukan pada permukaan meriam. Ia menambahkan fenomena pelapukan biotis berupa jamur lichen yang muncul di meriam Benteng Wolio merupakan temuan baru dan tidak ditemukan pada koleksi lain. Kondisi ini terjadi karena letak meriam yang dekat dengan tanah sehingga rentan terhadap kelembaban. Untuk konservasi benda koleksi itu tahapannya seperti rapat persiapan dulu. Selanjutnya pembersihan mekanis, terus pembuatan larutannya. Untuk kali ini kami menggunakan larutan asam sitrat. Setelah kita melakukan pembersihan, kita mensterilkan kembali. Itu menggunakan larutan Aquades. Itu sampai pH-nya yang betul-betul normal kembali. Selanjutnya kita melakukan coating. Coatingnya ini kita menggunakan yang minyak singer namanya. Setelah semuanya tahapan itu selesai, kita lakukan dokumentasi. Sementara itu, Ketua Unit Konservasi BPK Wilayah 19 Munafri menegaskan konservasi bertujuan memperlambat kerusakan akibat faktor alam. Ia menyebut kondisi meriam di Benteng Wolio relatif masih baik dibandingkan daerah lain, namun langkah preventif perlu dilakukan. Ia menambahkan kegiatan ini akan berlanjut di tahun-tahun mendatang untuk menjangkau seluruh meriam yang ada di kawasan Benteng Wolio. Saya kebetulan sudah keliling dengan tim saya, Bu Indah, ke Selayar, Toraja, kemana itu terutama Selayar, kondisi meriam itu jauh lebih parah kerusakannya daripada sini. Kita di sini masih alhamdulillah masih jauh lebih bagus ya. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan preventif sedini mungkin ya. Kalau tidak bisa jadi seperti Selayar, terlambat ditangani, akhirnya apa? Ketika meriam ini terlambat ditangani itu akan lepas-lepas dia punya besi-besi, yaitu yang saya amati kami di Selayar itu berlapis-lapis masuk, itu akan keropos akhirnya jadi tidak utuh lagi, jadi mengecil meriam. Sayangkan. Munafri juga membantah isu yang beredar bahwa pembungkusan meriam ditujukan untuk pemindahan. Ia menegaskan pembungkusan adalah bagian dari konservasi, bukan untuk dipindahkan, melainkan untuk memperbaiki dan merawat benda koleksi agar tetap terjaga. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Satres Narkoba Polres Bau-Bau hingga pertengahan September telah mengamankan 16 tersangka penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti 500 gram sabu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Woode Nurliani melaporkan. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Bau-Bau semakin marak seiring dengan banyaknya pengungkapan kasus yang telah ditangani jajaran Satres Narkoba Polres Bau-Bau. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Kota Bau-Bau patut mendapat perhatian serius. Pasalnya Polres Bau-Bau melalui Satres Narkoba hingga memasuki September mengungkap belasan kasus narkotika. Barang bukti yang berhasil diamankan petugas pun tak sedikit. Catatan Satres Narkoba jumlah barang bukti yang telah diamankan hampir menyentuh angka 500 gram atau setengah kilogram sabu. Pengungkapan terbesar akhir Agustus dengan barang bukti 127 gram. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau Ibtu Joni Arani menyebutkan sebagian besar pengakuan para tersangka terlibat narkoba karena desakan ekonomi dan iming-iming upah ratusan ribu rupiah untuk sekali transaksi. Untuk sepanjang 2025 ini untuk BB narkoba yang kami amankan itu sekitar 500 ya, mau hampir 500 gram, 16 tersangka 16, iya sepanjang 2025.
hampir setengah kilo, 500 kilo, hampir 500. Lanjut Ibtu Joni Arani, dari belasan kasus tersebut, total tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 16 orang, mayoritas tersangka usia produktif dan tidak memiliki pekerjaan tetap, dan sebagian besar menganggur serta pengguna narkotika. Satres Narkoba juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terutama di kalangan pelajar agar mencegah mereka dari penyalahgunaan narkoba. Guna memaksimalkan pengungkapan kasus, Kasat juga mengimbau masyarakat turut berperan aktif dalam pencegahan peredaran narkoba. Warga dapat melapor kepada aparat kepolisian jika menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat sehingga dapat ditindaklanjuti. Ibtu Joni menegaskan, dalam penanganan kasus juga memberikan sanksi pidana berat terhadap para pelanggar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jika barang bukti di atas 5 gram, kepolisian dapat menjerat para tersangka dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun kurungan penjara atau pidana mati atau seumur hidup denda 13 miliar rupiah. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, Kelapa. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Ode Hamsinabolu, mengungkapkan bahwa Kota Bau-Bau kini berhasil keluar dari zona merah inflasi. Menurutnya, kondisi inflasi di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Bau-Bau, masih dalam keadaan terkendali. Ia mengungkapkan pemerintah kota bersama Forkopimda selalu melakukan pemantauan intensif, mulai dari sidak pasar, memastikan ketersediaan stok di Bulog, hingga mengecek kualitas dan kuantitasnya, sehingga inflasi Kota Bau-Bau bisa terkendali dan keluar dari zona merah. Keberhasilan ini, lanjut Woode Hamsina, merupakan hasil kerja bersama antara Pemkot Bau-Bau, Forkopimda, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Ia menilai dukungan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menyediakan stok beras, serta di Persindak dan koperasi yang menyalurkan beras SPHP menjadi faktor penting dalam stabilisasi harga. Meski demikian, Woode Hamsinabolu mengakui masih ditemukan masyarakat yang membeli beras SPHP dengan harga di atas standar. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Meskipun berbagai upaya sudah dilakukan, seperti penyaluran beras gratis, beras bersubsidi, hingga bantuan beras dari aparat keamanan. Berikut kita dengarkan cuplikan lomba pidato RRI Bau-Bau oleh peserta peraih juara pertama, yakni Akila Nursyalza dari MTSN 1 Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu dan generasi muda, generasi emas Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan lomba pidato dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Pemerataan Kualitas Pendidikan demi membangun Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi saat ini pendidikan di Indonesia masih banyak ketimpangan. Di kota besar, sekolah dengan fasilitas lengkap, guru berkualitas, dan akses teknologi sudah menjadi hal biasa. Namun, di pelosok negeri masih banyak anak-anak yang harus berjalan kaki berjam-jam. Belajar di ruang kelas yang nyaris roboh, bahkan kekurangan guru dan buku pelajaran. Apakah ini adil? Jawabannya tentu saja tidak. Hadirin yang saya banggakan,
saya ingin membagikan sebuah kisah yang terjadi di salah satu dusun terapung di Kabupaten Buton Tengah. Karena akses yang sulit, minimnya tenaga pendidik membuat anak-anak tidak bisa belajar, putus sekolah hingga buta huruf. Dan mirisnya, hanya ada satu anak yang bersekolah di tengah segala keterbatasan. Untuk mengayam pendidikan, ia harus melewati banyak rintangan, mulai dari mendayung, berenang, bahkan harus berjalan kaki dengan menembus hamparan lumpur. Inilah yang membuat banyak anak lainnya menyerah dan memilih untuk tidak bersekolah. Hadirin yang saya banggakan, di Jepang, pasca jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki, kondisi Jepang benar-benar berada dalam kegelapan dan memprihatinkan. Kaisar Hirohito selaku pemimpin tertinggi mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan para guru yang tersisa, sekitar 45.000 guru. Ia percaya bahwa kemajuan bangsa bukan hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada pendidikan dan belajar. Sehingga Jepang bangkit menjadi negara maju dalam kurun waktu 20 tahun. Hal ini menjadi bukti bahwa kemajuan sebuah bangsa melibatkan peran besar guru-guru. Hadirin yang saya banggakan, pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan oleh ketimpangan infrastruktur, kualitas kurikulum yang tidak relevan, minimnya pendidikan karakter, bahkan meskipun anggaran pendidikan 20% dari APBN, akan tetapi banyaknya kasus korupsi, penyalahgunaan bantuan operasional sekolah, sehingga anggaran tersebut tidak efektif. Pemerataan pendidikan jika tidak diperhatikan, maka akan muncul kesenjangan sosial dan ekonomi. Tingginya angka pengangguran, SDM tidak berkualitas, kemiskinan menjadi antar generasi, lambatnya kemajuan teknologi, bahkan lemahnya kedaulatan bangsa. Hadirin yang saya banggakan, sebagai kesimpulan, bagaimana Indonesia bisa maju, sejahtera, adil, jika pemerataan dan perhatian terhadap kualitas pendidikan tidak mendapat dukungan serius dari semua pihak, khususnya dari pemerintah. Untuk itu, pemerataan sangat penting dalam pendidikan, kesejahteraan guru, pelatihan, dan pengembangan perlu diperhatikan secara bersama-sama dengan baik. Jika kita bersatu untuk pendidikan, maka kita telah membuka jalan bagi masa depan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Hadirin yang saya banggakan, demikianlah pidato saya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara, Rahmat, meluncing penerapan peralihan hak elektronik serentak di 17 kantor pertanahan Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Provinsi Sulawesi Selatan lakukan konservasi terhadap puluhan meriam kuno di kawasan Benteng Wolio. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.